Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Andriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas persiapan UPPPG tahun 2022 ya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita dengar tapi banyak juga yang masih bingung gitu loh. Padahal Bapak Ibu kalau bikin RPP ini ada kayak gitu ya di model pembelajaran. Nanti di soal PPK juga akan banyak muncul gitu ya, karena memang teori pedagogi itu juga akan muncul di uji pengetahuan PPG gitu. Semua jurusan akan ada seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu kisi-kisi UPPPG itu seperti apa, nah silakan cek di website UKM PPG gitu. Nah, itu nanti silakan ketik saja di Google UKM PPG. Nah, nanti ada panduannya, ada kisi-kisi semua mapel seperti itu ya. Nah, di situ bisa kita lihat banyak kisi-kisi mulai dari profesional, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian juga ada pedagogi, teori belajar dan lain-lain seperti itu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai. Nah, bagaimana kalau di soal itu bagaimana sih penjelasan singkat padat yang bisa kita pahami untuk membedakan inquiry learning, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Nah, ini kan sering sekali bingung ya. Nah, ini apa nih, inquiry, apakah discovery, kayak gitu. Nah, biasanya dua yang atas ini bingung, terus kemudian dua yang bawah ini juga bingung seperti itu. Jadi versus nih. Ayo kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang baru lihat channel saya, silakan tolong yuk subscribe dulu ya, biar nanti saya semakin semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Kita mulai. Inquiry learning. Nah, inquiry ini kata kuncinya adalah, nah dia kan pembelajaran berbasis pertanyaan atau rasa penasaran, ketertarikan siswa tanpa pengetahuan awal. Jadi ini pembelajaran berdasarkan rasa penasaran dan pertanyaan kayak gitulah. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti masalahnya itu adalah masalah di sekitar tanpa rekayasa dari guru seperti itu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah ini dia. Yang pertama orientasi pengenalan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat mengumpulkan data. Nah, dari hipotesis tadi kan dikumpulkan data. Setelah dikumpulkan data, maka diuji hipotesisnya dengan data tersebut. Lalu yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, inquiry ini kan mencari ya, mencari tahu kayak gitu. Nah, ini otomatis kata kuncinya adalah ini berbasis pertanyaan untuk menjawab rasa penasaran siswa dan masalahnya itu nyata, tidak ada rekayasa dari guru seperti itu ya. Inquiry ya, diingat-ingat. Nah, ini inquiry. Bagaimana dengan discovery? Kok kayaknya mirip ya. Yuk lanjut slide berikutnya. Discovery learning. Nah, discovery sendiri Bapak Ibu gampangnya begini, arti dari discovery itu kan penemuan ya. Nah, discovery itu penemuan gitu. Nah, siswa di sini dianggap sudah memiliki bekal ilmu sebagai awalan, tahu, intinya siswa tahu sedikit-sedikit lah. Nah, lalu siswa di situ mengembangkan untuk menemukan satu konsep baru gitu. Jadi siswa didorong untuk menemukan gitu loh, untuk menemukan sesuatu yang baru begitu. Kalau di inquiry tadi tidak harus ketemu sesuatu yang baru, jadi hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, untuk rasa penasarannya tadi, mengecek kondisi di sekitar kita. Nah, seperti itu. Tanpa ada rekayasa, itu namanya inquiry. Kalau discovery itu menemukan gitu. Jadi lebih itu ya, lebih ditekankan agar siswa bisa menemukan, mengembangkan sesuatu yang baru. Nah, di sini bedanya. Kalau inquiry tadi masalahnya nyata, tidak direkayasa. Sedangkan kalau discovery learning ini masalahnya dapat direkayasa oleh guru.
agar siswa berpikir kritis. Contohnya misalkan kalau saya di maba matematika ya, itu misalkan saya sudah men-set satu masalah yang itu nanti siswa ketemu satu rumus apa namanya volume kerucut misalkan. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa direkayasa oleh gurunya nanti agar ketemu satu penemuan oleh siswa begitu, rumus baru misalkan ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah discovery atau penemuan adalah yang pertama simulasi pemberian rangsang. Nah, kemudian yang kedua adalah problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah diberi rangsang itu siswa diminta mengidentifikasi masalah gitu ya. Kemudian ini ada data collection atau pengumpulan data. Setelah diidentifikasi masalahnya, maka siswa mengumpulkan data. Nah, data dari mana? Ya dari buku, ya dari internet. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data bisa secara kelompok juga boleh gitu ya. Nah, setelah pengolahan data, lanjut yang terakhir adalah pembuktian gitu. Jadi bisa di cross checkkan. Misalkan tadi kalau saya bicara matematika ya, rumus tadi kita cross checkkan, hasil yang ditemukan siswa kita cross checkkan, betul nggak sih kayak gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Discovery itu penemuan, inquiry tadi seperti menjawab pertanyaan saja gitu. Bukan menjawab pertanyaan saja ya, maksudnya dia berbasis rasa penasaran siswa kayak gitu loh ya. Sebenarnya kalau persamaannya adalah sama-sama sama-sama ingin siswa itu berpikir kritis dan kreatif gitu loh Bapak Ibu ya, itu persamaannya. Oke, sudah ya inquiry dan discovery. Sekarang kita lanjutkan. Nah, problem based learning. Nah, ini saya waktu PPG kemarin 3 kali PPL saya harus pakai problem based learning. Kenapa? Ya karena memang sudah ditentukan dari dosennya kayak gitu ya. PBL atau problem based learning ini pembelajaran berbasis masalah dengan dibimbing secara individu dan kelompok gitu. Jadi berbasisnya masalah ya. Nah di sini masalah yang diberikan oleh guru untuk dipecahkan siswa. Jadi tujuannya bukan untuk mencari konsep gitu, tetapi siswa diarahkan untuk menjadi seorang problem solver gitu ya, atau pemecah masalah gitu. Nah, di sini langkah-langkahnya saya hafal sekali ini ya. Kayak gimana? 3 kali PPL. 3 kali PPL harus pakai ini terus. Jadi hafal saya. Yang pertama orientasi. Siswa diberi satu masalah. Bisa kita tampilkan di slide dan sebagainya ya. Kemudian mengorganisasi peserta didik. Nah, ini maksudnya membagi jadi kelompok-kelompok begitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah setelah di dalam kelompok membimbing penyelidikan individu dan kelompok begitu. Nah, di sini kata kuncinya ya, problem based learning itu guru tetap membimbing. Jadi memang hanya sebagai fasilitator. Kita hadir dalam kelompok. Sekedar melihat, sekedar memberikan pancingan-pancingan kayak gitu ya. Atau kalau ada pertanyaan bisa kita beri jawaban yang tidak langsung jawaban tetapi yang mengarah ke jawaban gitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini siswa bisa presentasi Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu siswanya saya suruh presentasi gitu. Nah, kemudian yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini bisa saling bertanya jawab dan kita sebagai guru kita bisa memberikan statement, oh yang itu tadi kurang ini, kurang itu, atau sudah benar seperti itu ya. Oke. Semoga bisa dipahami untuk yang problem based learning gitu. Nah, biasanya problem based learning ini ketika di soal itu akan disandingkan, akan membuat bingung antara PBL dengan PJBL. Nah, sekarang slide berikutnya ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Nah, kalau tadi ya Bapak Ibu ya, kalau tadi kan
problem, masalah. Nah, sekarang kan project. Nah, otomatis beda ya, gampang membedakannya sebenarnya. Project itu ya proyek gitu, sehingga PJBL biasanya singkatannya adalah PJBL. PJBL itu pembelajaran berbasis proyek, biasanya berkelompok. Nah, masalahnya itu adalah biasanya ya proyek yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan menyusun satu kerangka kerja kayak gitu ya. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Nah, ini penting ya bahwa setiap kelompok itu harus punya pertanyaan mendasar. Kira-kira nanti proyeknya yang mendasari itu apa begitu. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Itu ini juga dilakukan oleh siswa ya secara berkelompok. Yang ketiga, menyusun jadwal. Jadwal apa ini? Jadwal deadline, timeline kegiatan proyeknya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Jadi guru memonitor, oh tanggal segini, tanggal sekian itu siswa sudah sampai mana. Nah, seperti itu ya. Itu kemajuannya bagaimana, itu kita di langkah keempat. Dan yang kelima adalah menguji hasil proyeknya itu, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasannya. Secara singkat dan saya berharap ini bisa membantu begitu ya. Apakah ini membantu? Coba komen di bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau ternyata ini suka bisa di-like, kalau nggak suka bisa di-dislike gitu. Atau Bapak Ibu ada requestan teori belajar lain, insya Allah akan saya teruskan. Kalau video ini ratingnya bagus, banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang komen, nanti insya Allah saya teruskan gitu ya. Oke, jadi itu ada 4 tadi ya. Nah, sekarang ini saya insya Allah akan saya teruskan untuk pedagogik sesuai kisi-kisi UP 2022 gitu Bapak Ibu yang sedang PPG. Saya sarankan untuk gaspol latihan UP ya, karena sebenarnya saya yakin semua LPTK ingin Bapak Ibu lulus gitu ya. Jadi proses PPG insya Allah bisa lancar dibantu, tapi kalau UP wah itu harus memang benar-benar sendiri gitu ya. Oke, cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.